Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Salvianingsi dengan NIM 2002698. Saya berasal dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Preservasi dan Konservasi sebagai nilai penunjang ujian tengah semester saya. Untuk itu saya memilih materi yang berjudul Faktor Penyebab Kerusakan Bahan Pustaka. Di sini terdapat 5 faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Yang pertama ada faktor karakteristik bahan, faktor lingkungan, faktor biota, faktor manusia, dan faktor bencana. Baiklah, yang pertama ada faktor karakteristik bahan. Di sini ada 4 bahan yang dapat merusak bahan pustaka. Pertama ada senyawa asam. Senyawa asam di dalam kertas akan mempercepat terjadinya reaksi hidrolisis. Makin cepat reaksi hidrolisis, maka makin cepat terjadinya pelapukan pada kertas tersebut. Senyawa asam sangat berbahaya bagi kertas karena dapat membuat kertas tersebut menjadi rapuh. Yang kedua ada lignin. Lignin merupakan zat yang terkandung di dalam serat selulosa pada kayu. Kertas yang mengandung zat lignin dapat merubah warna kertas dari putih menjadi kuning kecoklatan dan kertas menjadi lapuk. Yang ketiga tinta. Tinta merupakan kandungan utama bahan cetak dan tulisan. Tinta yang digunakan menulis adalah tinta dengan campuran besi yang mengandung ferrosulfat yang akan mengalami oksidasi, membentuk asam sulfat yang dapat membakar apa saja yang tertulis pada kertas. Yang terakhir perekat. Perekat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu perekat natural dan perekat sintetis. Perekat natural berasal dari tumbuhan, binatang yang sangat disukai serangga atau mikroorganisme. Sedangkan perekat sintetis digunakan untuk membuat jilid atau memperbaiki jilid yang rusak. Jenis perekat sintetis dibagi menjadi 2, yaitu CMC, karboksil mesil selulose, dan MC, metil selulose. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Di sini terdapat 3 bagian penyebab kerusakan bahan pustaka. Yang pertama, temperatur dan perubahan udara. Perubahan temperatur akan menyebabkan perubahan kelembapan. Fluktuasi yang sangat drastis akan besar pengaruhnya terhadap kerusakan kertas, karena kertas akan menegang dan mengendur. Jika kelembapan yang terlalu tinggi, maka tinta yang larut dalam air dan mengenai kertas, maka kertas tersebut akan menempel dan susah untuk dipisahkan. Sedangkan kelembapan terlalu rendah adalah menyebabkan kertas menjadi kering dan susah untuk dipisahkan dan kertas tersebut menjadi keriput. Yang kedua, cahaya. Cahaya dapat merusak bahan pustaka karena radiasi ultraviolet dengan panjang gelombang 300-400 nanometer akan menyebabkan reaksi fotokimia. Radiasi ultraviolet berasal dari cahaya matahari 25% dan lampu 3-7%. Kerusakan karena cahaya sangat tergantung pada panjang gelombang, adanya sinar UV, dan waktu pencahayaan. Selanjutnya, polusi udara. Polusi udara dapat merusak kertas seperti kertas mudah tergores karena gesekan dan partikel debu yang masuk ke dalam sela-sela halaman buku. Partikel debu ada di lingkungan yang lembab akan menimbulkan noda permanen. Yang ketiga, faktor biota. Di sini terdapat yang pertama jamur. Jamur dapat menyebabkan kerusakan yang cukup serius pada kertas karena bisa merubah warna kertas dan menyebabkan kertas menjadi rapuh. Pada kondisi tertentu, jamur akan tumbuh pada permukaan kertas. Akarnya akan mengeluarkan enzim yang dapat larut ke dalam serat selulosa pada kertas. Yang kedua, serangga. Ada beberapa serangga yang dapat ditemukan di perpustakaan di antara tumpukan buku. Pertama, serangga berwarna abu-abu mutiara yang dapat merusak jilid buku, permukaan kertas, dan lem pada jilid. Yang kedua, rayap. Rayap adalah serangga yang paling berbahaya yang dapat merusak bahan koleksi pustaka. Rayap yang berbadan lunak dan berwarna pucat hidup berkelompok yang terorganisasi dengan baik.
Selanjutnya ada larva ngengat yang dapat merusak bahan koleksi perpustakaan dengan cara melubangi kayu, kertas, tekstil, dan karpet. Selanjutnya juga ada bubuk kertas. Buku menjadi berlubang karena larva yang memakan kertas pada waktu malam hari untuk mencari jalan keluar, sehingga akan terbentuk terowongan. Dan yang terakhir ada kecoa. Kecoa mencari makanan pada malam hari dengan merusak koleksi bahan yang terbuat dari kulit dan kertas, atau bahkan juga memakan lem pada jilid yang menjadi makanan kesukaannya. Yang ketiga, hewan pengerat. Tikus merupakan jenis hewan pengerat yang dapat merusak kertas. Tikus betina akan mengumpulkan kertas-kertas yang dibuat sebagai sarang. Tikus juga merusak buku-buku kebiasaan mereka, menggerogoti benda keras agar menjaga giginya supaya tajam. Faktor yang keempat yaitu faktor manusia. Faktor penyebab kerusakan bahan perpustakaan dikarenakan keterlibatan manusia. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung. Faktor yang kelima yaitu faktor bencana. Di sini terdapat dua bagian, yaitu bencana alam dan bencana dikarenakan manusia. Faktor bencana alam seperti angin topan, gempa bumi, tsunami, dan banjir. Dan bencana yang dikarenakan manusia seperti kebakaran, terorisme, perang, dan lain-lain. Bencana dapat menghancurkan perpustakaan dan memusnahkan isi perpustakaan dan bahan-bahan pustaka. Kerusakan yang terjadi karena kebanjiran menyebabkan buku-buku basah dan hancur apabila tidak segera dilakukan pengeringan dalam waktu 48 jam. Sekian dari materi faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Jika ada kekurangan atau salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.